Aduh tinggal ana bojo. Ya bener biyen cek zamane isih bujang ya isih ngono kuwi. Lah iya. Sregep ning mojo bareng di bojo kan ditanggung bojone saiki. Dulu waktu masih bujang itu dulu waktu masih pacaran ya aku sama Kalis belum menikah itu mohon maaf aku rada ngleleng karena penghasilanku lebih tinggi daripada Kalis, Pak. Jadi Kalis itu dulu bekerja sebagai admin di salah satu penerbitan buku. Aku di Mojo, penghasilanku sakmene, Kalis bang sakmene. Setelah menikah Pak Kalis but saya wah ini jadi ya returnku rada dhuwur lah ya. Masih banyak yang harus kutanyakan. Kau begitu bagus bagiku. Beri saja aku satu alasan. Kau sentuh naluri lelakiku. Yang termanis itu cinta, yang terbaik itu kasih. Kutemukan itu ada di situ. Kutemukan itu puaskan hatiku. Aku tak bisa rangkai puisi untukmu. Memberi bunga pun aku tak mampu. Yang aku punya hanyalah perasaanku. Bahagianya kau jadi wanitaku. Aku tak bisa rangkai puisi untukmu. Memberi bunga pun aku tak mampu. Yang aku punya hanyalah perasaanku. Bahagianya kau jadi wanitaku. Ini sambil nunggu. Katanya Anang mau datang ibu. Betul. Jadi host. Jadi begini. Dan ini episode ini lucu. Semoga lucu ya. Semoga lucu. Karena kalau memang nggak ada Anang sebenarnya malah lucu ya. Iya. Bintang tamu kita. Bintang tamunya katanya Agus Mulyadi. Agus Mulyadi, Agus Magelangan. Oh, nama pakainya itu ya. Oke. Bil, Anang udah datang belum? Wah. Nah, duduk. Sudah lama ikut Bu Juju? Sudah. Tes. Yang termanis itu cinta. Mas, yang terbaik Mas Anang. Anang dipanggil cepet. Kita sambut bos kita, Mas Anang, dan bintang tamu Mas Agus Mulyadi. Aku tak bisa yang termanis. Yang terbaik itu kasih. Ayo. Kutemukan itu ada di situ. Kutemukan itu puaskan hatiku. Aku tak bisa rangkai puisi Gimana? Memberi bunga pun aku tak mampu. Dasar kere. Ini ceritanya Agus ini. Yang aku punya hanyalah perasaanku. Bahagianya kau jadi
wanitaku. Aku tak bisa rangkai puisi untukmu, memberi bunga pun aku tak mampu. Nyambut gawe nang menarik ge. Ayo bari ge. Yang aku punya hanyalah perasaanmu. Bahagianya kau jadi wanitaku. Agus Mulyadi orangnya seperti itu, memberi nafkah pun agak tidak mampu. Dasar kere, yang aku lihat dia tidak pernah udu. Bahagianya vokalis wanitanya. Agus Mulyadi. Ya, aku tadi harus menjemput Agus Mulyadi. Kenapa kok dadak dijemput? Kok manja? Loh ya kan aku nggak enak sama Kalis. Ayo Aku bertanggung jawab karena waktu dia menikah Oh, itu aku datang. Jadi- nyumbang. Eh? Nyumbang ora? Enggak, dia itu nggak butuh sumbangan. Urip amplop sing kosong nggon awakmu jebul ta. Ya ora awakku, ndasku barang. Mulai plesetan. Enggak, Agus itu nggak butuh sumbangan. Butuh ya? Enggak, hidupnya sudah sumbang. Oke, selamat datang Mas Agus Mulyadi. Siap. Saya buka dulu, ini teman-teman kita dibuka oleh Encik Krisna, Sri Krisna dan Pram Jasmine. Lagunya apa mau, Cik? Wanitaku. Wanitaku. Persis toh? Yo persis Solo. Ora ono sing ngerti saiki nang Persis Solo. Ngerti yo. Kita ketemu lagi di Ponidi, podcastnya Jani Begidi. Ini sebuah podcast yang awur-awuran asal-asalan, tapi mudah-mudahan ada dagingnya. Ada Ada dagingnya. Ya, tamunya kali ini Agus Mulyadi. Kita akan ngobrol-ngobrol apa? Silakan aja. Kok silakan aja orang live stream gitu. Tapi intinya kita akan ngobrol perjalanan Agus Mulyadi. Kalau perjalanan yang dulu, yang tentang dari penjaga warnet, dari menjadi sales tuxedo, menjadi apa sih jenis sales Teh benang celuk. teh benang ngelim benang teh celuk. Wow. Itu sudah dikupas, ada Mas Pudo dan sebagainya. Nah, kita akan nanti coba sisi yang lain yang Masih mungkin banyak ada teman-teman- lagi, pasti Iya, banyak. iya, teman-teman belum tahu apa yang dilakukan Agus Mulyadi. Apa? Agus Mulyadi itu sosok Anfaidah apa orang ngono to, Mas? enggak, dia sangat berfaedah. Tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehat toh? Sehat-sehat, Mas. Mbok yo takon toh. Oh, kowe wae kowe. Enggak sing sehat kok notok ini ra sehat ya lho iki. Oh, Ya tanggap sehat kabeh. Oh, Oh, gliding ngene gak sehat. Kendel apa ya? Kita seger-seger. Paling pojok itu kan. Ketok-ketok gak poso. Lho iki Uripe wis poso ya. iki tayangnya kan bar poso. Bar poso. Apa aktivitas terakhir ini? Aktivitas terakhir apa? Saya udah keluar dari Mojok ya dari tahun 2021. Berarti mengajar. Wis metu to. Sudah keluar. Jadi kalau di Mojok di sana tuh aku statusnya freelance. Jadi dibayar per tik. Di Mojok kan aku masih ada program Mojok Mentok itu. Jadi itu dibayar per tik. Jadi kalau nggak tik ya nggak dibayar gitu. Kalau dulu kan masih masuk ke redaksional gitu. Masih pakai brother toh? Masih Pak, masih. Makanya kalau nggak tik nggak dibayar. Wah. Ya makanya itu brother. Apa karo apa? Iwak brother. Brother. Oh, jadi malah kembali seperti yang Kembali seperti yang dulu, kalau dulu masih di redaksi seminggu itu masih masuk kantor gitu 4 hari atau 5 hari. Kalau sekarang full, bukan full ya, cuma sehari dalam 1 minggu, cuma hari Senin tok tik untuk Mojok Mentok. Sebenarnya di Mojok rata-rata talent video rata-rata begitu juga. Aku, Muhyiddin M. Dahlan, Irfan Afifi itu kan semua tik dibayar per episode. Per episode. Jadi sudah nggak masuk di
tim keredaksian. Kenapa? Karena sombong ya, namanya sudah besar. Wah, kene iki kemaki ya, Pak. Aduh tinggi kok ana bojo. Ya bener, biyen cek zamane isih bujang ya sing ngono kuwi. Lah iya. Sregep ning mojo, bareng di bojo kan ditanggung bojone saiki. Iya, karena merasa Kalis itu lebih produktif. Lebih produktif. Karena Passive income saya itu Kalis itu. Walaupun sekarang SD anak atau Bung sekarang gitu. Bapak baru ini, bapak baru. Selamat ya Ustaz Ali, selamat ya Mas Agus. Berapa bulan ya sekarang? Umurnya berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan dekat Wates. Ayo. Wates 6 bulan. Wis mulai ra nyambung ya. Dia jadul. Mas, aku pengen tanya satu. Ya. Gimana tipsnya biar bisa guyunya ngakak kayak gitu? Wah, kene iki apa ya? Ori dari Ori. lahir semprot ngono ya. Ya orang ngono juga. Oh, banyak ini metu nangis dari wah. Karena pergaulan aja gitu. Teman-temanku di Magelang agak tidak bisa menjaga kesopanan lah nek guyum. Ratoto. Nah, Gitu. kita ini mbok pikir sopan. Itu jadi mungkin ketularan itu. Tadi kan kita tak singgung kan sudah mulai mengeksploitasi istri kan. Kehidupanmu itu artinya lebih menghasilkan ketika belum menikah apa sudah menikah? Menghasilkan apanya maksudnya? Enggak, kamunya secara personal ya. Ya. Saya belum ngomong ke Kalis dulu. Kalau aku Ekonomi. sebenarnya gini, dulu waktu masih bujang itu dulu waktu masih pacaran ya, aku sama Kalis belum menikah itu mohon maaf, aku rada ngeleleng karena penghasilanku lebih tinggi daripada Kalis, Pak. Jadi Kalis itu dulu bekerja sebagai admin di salah satu penerbitan buku. Aku di Mojo, penghasilanku sakmene, Kalis bang sakmene. Setelah menikah Pak Kalis but saya wah ini jadi ya returnku rada dhuwur lah ya. Ibaratnya ya investku rada berhasil lah ya. Jadi sekarang Kalis melesat tinggi karena Kalis itu aktif di isu yang sebenarnya dia kan penulis dan aktivis di isu perempuan, feminisme dan disabilitas, Muslim gitu, Muslim, kesehatan reproduksi dan sebagainya. Nah di isu itu sebenarnya aktivis atau orang yang menggeluti isu itu untuk anak muda itu masih sangat jarang gitu. Rata-rata aktivis yang mungkin sudah agak sepuh Kalis itu mengambil ceruk itu gitu sehingga jadi kalau dia buku-bukunya dia soal feminisme Islam dan sebagainya itu laku karena ya memang masih sangat sedikit orang yang menggarap isu itu. Jadi gitu. Memang segmen kosong yang segmen dia kosong isi dan kemudian diisi oleh Kalis lah itu penghasilannya banyak gitu. Dia menulis isu itu dan bukunya laris gitu. Buku itu cetak ulang dalam 5 tahun ini ya, 4 tahun ini paling cuma 3 kali. Kalis itu paling bisa kali sampai 7 atau 8 kali cetak ulangnya gitu. Enggak minder. Ya rada minder sih tapi kan aku melu kecipratan, Pak. Melu ndodosi. Enggak, berarti duit penghasilanmu tuh duit lanang kabeh. Duit lanang kabeh, Pak. Ora tau store ki Kalis. Ya ora, ya urunan sithik-sithik lah ya ben kita ana sumbangsi ya sithik ngono kok. Ya minimal nek njaluk klon otoritatif lah. Otoritatif. Berpindahnya Kalis ke situ artinya tadi ya jeglek di admin kamu sudah levelnya segini lah. Perubahan itu ketika sudah menikah atau sebenarnya kalian juga pas pacaran sama mungkin lebih ya seiring lah. Jadi sebelum menikah tuh sebenarnya sudah mulai ada tanda-tanda itu. Mulai ada tanda-tanda Kalis mulai sering ragu-ragu dengan Agus itu. Ora ya. Kalis tanda-tanda apa kaget, Pak. Bapak ini sing kita ora yakin. Kalis mulai sebelum kami itu menikah 2019 akhir kan. Sudah mulai Kalis itu sudah mulai punya mulai dipandang sebagai salah satu penulis muda yang produktif gitu dan itu sudah mulai tampak lah Kalis akan sukses gitu. Buku pertama Kalis itu kalau nggak salah 2019 juga dan berarti setelah menikah. Sebelum menikah itu Kalis sudah punya buku gitu, sudah nulis buku. Dan aku kan tidak menyangka bahwa bukunya akan selaris itu, gitu. Kalau aku sendiri kan dulu nulis buku jauh lebih dulu daripada Kalis gitu. Buku kan 2014, Kalis itu 2019. Gitu. Jadi mulai aku karo Kalis soal menulis buku senior lah, senior gitu. Jadi iso akhirnya ya iso bagusi wi mau. Iso bagusi kan wani gleleng lebih senior.
Dia lanang kan rumongsone kan menangan. Iya. Terus rumongso ngajari Kalis akhirnya Oh, nulis. modern. Oh, Jadi paling ya ngene diklaim iki, kok sing ngajari aku lho Kalis iki. Sing marai dene sukses iki orangnya saya. Tapi nggak pengen terus apa Agus belok juga ke Apa? ya tema-tema yang diambil Kalis. Sebenarnya gini, enggak akan bisa juga gitu. Karena Karena nggak reproduksi ya. sudah Kalis itu nganu dia mendapatkan guru yang pas gitu, berada di lingkungan yang tepat gitu, dan kemudian dia memang tertarik di isu yang memang itu isu yang cocok juga sama Kalis gitu. Kalau aku itu kan sebagai penulis, aku itu penulis yang generalis gitu, aku bahas apa wae. Jadi aku tidak punya spesialisasi isu tertentu gitu. Kan ada beberapa penulis dia fokus di misalnya nulis fokus di hukum tata negara misalnya, ada yang penulis hukum nulis soal fikih, ada penulis yang memang fokus soal aktivitas sepak bola dan sebagainya. Nah, karena aku itu tidak punya spesialisasi di satu isu tertentu atau satu disiplin ilmu tertentu gitu. Semua diciak pokoknya. Kabeh diciak sing itu aku rada ngerti sithik, tak tulis gitu. Aslinya ya kira-kira dadi duit. Sing itu dadi duit karena tidak ada spesialisasi ya menjadi tarifnya mungkin murah gitu. Dalam penulis nek wis spesialisasi kan dia pasti dicari gitu. Orang kalau spesialis di satu bidang tertentu itu ya pasti laku. Beda dengan orang-orang yang memang menggeluti ini tapi tidak ahli di semuanya gitu. Jadi ya mengerti sekedar ngerti tapi tidak ahli di satu isu gitu. Yang spesialis menggeluti ya paling kayak sumo, judo. Enggak, itu yang kamu nggak spesialis atau nggak spesifik itu karena celahnya nggak ada. Karena memang aku tidak punya disiplin ilmu mas sebenarnya lebih ke itu. Kalau Kalis kan saya merasa tidak punya disiplin ilmu atau karena orang melihat punya loh spesifikasi. Oh, ketika Agus itu karakter tulisan atau karakter apa yang disampaikan selalu ada di sisi lucu dan lugas. Lah itu soal karakter ya, bukan soal keilmuannya gitu lah. Itu yang aku maksud. Kalau soal keilmuannya Kalis memang kebetulan dia aktif di isu itu, dia juga berguru di beberapa kiai misalnya yang menggeluti isu feminisme Islam, dia berguru sama Kiai Husain Muhammad, kemudian Kiai Fakih, kemudian Bu Nurofiah dan lain sebagainya, beberapa ulama yang memang menggeluti isu feminisme Islam. Jadi Kalis mendapatkan guru yang tepat, kemudian hadir di lingkungan yang tepat juga. Dan ya itu semuanya dilalah dia penulis yang agak gaya penulisannya populer. Jadi semuanya itu faktor-faktor tadi, punya guru yang tepat, punya pergaulan yang tepat, punya ilmu penulisan yang populer lah, itu 3 unsur yang pas bagi Kalis untuk melenting lah, kalau istilahnya Bambang Pacul melenting. Melenting. Iya, dia melenting. Berarti, tapi pas karo Agus jadi melentung. Melentung, wah, nah ini ya. Itu berarti ini yang namanya melentung galah yang tepat ini, Pak. Kalis saudara. Kalis tadi kan semua tepat kan? Ya. Lingkungan yang tepat, guru yang tepat, suami yang tepat enggak kira-kira? Sangat tepat. Sangat tepat, Pak. Nah, ini justru yang mau saya tanyakan. Agus merasa enggak bahwa karena jujur saya melihat Kalis itu kelihatan lebih lebih moncer, lebih kelihatan kalau dari kacamata saya lebih cerdas, lalu lebih sosialisasinya itu lebih luas. Ketika setelah menikah dengan Agus. Sebenarnya malah sebaliknya, Mas. Sebaliknya. Sebenarnya lingkaran pertemananku itu menjadi sangat luas itu setelah menikah dengan Kalis. Setelah menikah dengan Kalis. Jujur, kalau aku melihatnya gitu. Karena aku kenal Kalis itu setelah menikah dengan Agus. Aku nggak tahu Kalis sebelumnya. Ini di lingkaran pertemanan misalnya, aku tuh kenal banyak tokoh, kenal banyak politisi, misalnya, kenal banyak pejabat. Itu ya setelah dengan Kalis. Menikah dengan Kalis. Jadi bahkan orang-orang itu masih tahu, iya Agus bos, Agus bojone Kalis. Jadi kekatrol gitu. Mungkin bagi banyak orang mungkin taunya kemudian sebaliknya, padahal yang aku rasakan justru aku itu merasa pergaulanku menjadi makin luas itu setelah kenal dengan Kalis, karena memang Kalis itu kebetulan memang menggeluti isu yang membuat dia itu kenal dengan banyak tokoh. Banyak tokoh. Misalnya kayak itu kemarin misalnya Kalis di isu yang dia geluti, dia ikut memperjuangkan pengesahan RUU TPKS misalnya. Kan mau nggak mau aku jadi kenal beberapa orang itu karena Kalis gitu. Kenal beberapa orang yang misalnya aku jadi kenal misalnya
anggota DPR Mbak Nini Wafiroh dari PKB itu misalnya aku kenal gara-gara Kalis gitu. Aku jadi kenal Mbak Rahayu Saraswati misalnya dari Gerindra. Aku kenal gara-gara Kalis gitu. Aku kenal Pak Lukman Menteri Agama dari Kalis dulu gitu. Jadi aku kenal banyak orang itu dari Kalis. Kalau sebelum sama Kalis aku kenal tokoh itu di lingkup yang lebih sempit, penulis, budayawan. Satu segmen aja ya. Iya, penulis, budayawan. Itu tapi kalau di level misalnya politik tokoh nasional itu aku kenalnya dari Kalis gitu. Karena Kalis membawa aku apa ya dia sebagai batu loncatan lah bagiku untuk mengenal lebih banyak orang. Gede banget loh Kalis sih pahalanya. Sangat. Oh jari aja Pahala. Terus menikah, dieksploitasi, memberikan jalan untuk suami. Ora diblonjo. Enggak, makanya Kowe kan enak lho. orang yang tadi misalnya ngomong, Agus apa tuh? Agus bojone Kalis. Kok gelem? Tapi gini juga, Agus lebih kelihatan bersinar itu setelah menikah. Ya karena Kacamata umum loh, atau karena wis kadung los ditokke ngono. kalau bersinar itu ya mungkin karena jatah malam itu ya. Ya itu kan agak Oh, suka Remi. iya. Seven sekop gua. Oh, Seven sekop. Nubuke ngene. Sak ploy pitik-pitikan ini. Awe mbawek kuwi mah. Tapi merasa ketika lebih dikenal setelah dengan Kalis, Ya. berefek maksudnya yang langsung ya, Ya. yang langsung misalnya ini kenal karo si A misalnya. Ya. Secara pekerjaan ada efek langsung nggak? Oh, ada sebenarnya. Jadi aku ada banyak organisasi atau institusi misalnya minta aku ngisi kelas menulis gitu. Itu ya karena Kalis dulu gitu. Kadang palah sak paket Mas. Kalis ora Agus sisan gitu. Jadi sakmono jadi merasa ben transporte penak hotelnya sak kamar ya ngono. Kadang ada dan itu banyak organisasi atau lembaga itu yang minta sekalian sama Agus ngisi pelatihan. Kalau aku itu biasanya lebih diminta untuk ngisi kelas pelatihan nulis terutama di media sosial. Jadi caranya nggawe caption sing apik, caranya nggawe caption sing lucu dan lain sebagainya. Lah Kalis itu menulis esai yang ada kerangka berpikirnya gitu. Jadi agak aku tidak ada kerangka berpikir, Pak. Los tang ngene iki. Giwet Pantal bal situ ya. Jadi sering pakai gitu ya. Kadang paketan. Tapi bukan karena Kalis dapat job terus mbok aku dijak. Oh, tidak. Oh, ngene iki harga diri ya ono. Engko koper sih gawake sapa? Ya padahal lek ora ndit ya mosok to. Lah kemarin sombong loh. Kemarin itu kan sempet sebenarnya ada satu event sebenarnya kan Agus. Enggak, aku sudah kadung sanggup dengan sana. Semangat Kalis, karena aku soalnya. Enggak, tapi kadang ada beberapa pekerjaan itu yang memang aku merasa nek wis Kalis wis mangkat yo mosok yo aku barang. Ada beberapa. Oh, ada juga. Ada juga. Misalnya kayak acara misalnya kayak acara politik misalnya. Kalis kadang mereka tuh minta 2 panelis gitu. Misalnya ono ada tokoh atau bintang tokoh, bintang capres gitu, butuh beberapa panelis gitu. Ya kadang itu aku tuh sering masuk dalam radar itu ya karena jadi satu sama Kalis. Oh, Agus masuk. Oh, jadi pindah udah enggak Kalis dimasukin itu masuk ke radar. gitu. Enggak, wah. Lagi mau masuk dalam radar. Selawas ya. Jadi kadang itu satu paketan. Oh, panelis butuh 2, Kalis diminta ikut. Aku juga iya panelis. Ya, aku kadang suka menolak karena mosok dalam satu forum panelisnya suami istri kan gitu. Dan karena itu level panelnya itu diskusi panelnya atau eventnya itu level yang tinggi ya. Level agak tinggi. Jadi dan kamu itu takut kebanting gitu ya. Ya kita goblok ngono lah ya. Kita goblok itu udah cilik-cilikan kita intelektual kan aduh. Jadi kadang aku merasa ora salah karena wis Kalis sudah gitu. Jadi misalnya kayak tahun kemarin misalnya ada kami itu diminta untuk ngisi pelatihan untuk Kominfo. Aku sama Kalis gitu. Ya aku ngerasa, Kalis udah ya wis. Aku ojo gitu. Jadi punyaku tak tolak gitu. Kalis yang mangkat gitu. Kadang kalau ada cara lain karena aku sudah gitu. Terus kemudian Kalis juga diajak, ya ojo lah ini ben aku sih gitu. Ya kadang pada titik tertentu kami merasa perlu membagi ben ora kita kemaruk ya. Suami istri kok kita golek butuh anak banget ya. Kadang padahal toh. Padahal ben kita itipis. Tapi kalau misalnya nih
ada satu forum Kalis. Ya. Besok forum itu yang sama, terus mengundang Agus. Pernah nggak? Oh pernah, berkali-kali gantian. Pak, berkali-kali. Kemarin misalnya kelas kepenulisan Masjid Jenderal Sudirman tahun kemarin aku, sekarang Kalis. Banyak beberapa gitu. Jadi kadang ngundangi, kadang beberapa mereka ngundang Kalis, oh Kalis raiso, oh Agus wae. Kadang ngundang Agus raiso, oh Kalis wae. Kami jadi menghasilkan dua opsi. Agus raiso, Kalis raiso, Agus. Wah. Gue orang apa aja? Aku gotang. Lebu dah. Ora apa. Jadi kaya dewa lah. Onco raiso ya Ari Lasso raiso ya. Oh, ya wis. Kaya ngono kuwi lah. Banding. Le banding Agus Mulyadi perbandingannya Once Ari Lasso. secara konten. Oh, konten. Once more pokoknya. Kira-kira gitulah. Neng ini Mas Anang, sebenarnya ada beberapa temen yang menanyakan, oh fansmu itu banyak, Gus. Oh iya, Ya kan DM jodol elektronik. Hmm. Fansnya banyak. Aduh, aku rada mikir telat iki. Aku yang mikir Mas. Aku Kita mikir kan anak Jackson. muda. Mikir Jackson, mikir Graji barangkali ya. Terus. Enggak, itu banyak yang pengen tahu tentang sampean. Jadi kamu itu kan kelihatan bahwa dari nol ya, artinya dari nol dan bisa melenting kayak Bambang Pacul tadi itu, dan banyak digemari. Kamu itu kayak panganan yang enak gurih gitu. Mungkin panganan, ini poso-poso ya. Panganan. Kita pengen tahu sih sejarahnya dari kok iso kowe terjerumus neng bidang ini gitu loh. Awalnya piye? Mungkin pernah ada yang tahu tapi ada mungkin si A si B juga belum banyak yang tahu. Sebenarnya lebih aku merasa ini keberuntungan yang bertemu dengan momentum ya. Jadi aku tuh biyen pancen wis seneng nulis Mas. Jadi Kayak cilik ya. Kakak cilik-cilik banget. SMP lah, SMP SMA tuh aku sudah mulai suka nulis gitu. Jadi dulu bahkan SMA itu aku tuh jadi salah satu murid yang agak dicintai oleh guru bahasa Indonesia aku karena aku tuh nulis sih wah gleleng lah. Oh, Kalis itu guru di sekolah SMA. Tidak, wah kita tua banget. Guru bahasa Indonesia. Oh iya. Jadi karena guru lanang. karena suka nulis gitu dan itu kebiasaan nulis itu terbawa sampai saat aku bekerja sebagai penjaga warnet. Jadi penjaga warnet itu kan pekerjaan yang boseni lah, jadi menggogo, jagong, ora ono kegiatan apa-apa, akhirnya menyalurkan ke kebosanan pekerjaan itu kemudian dengan nulis. Jadi dulu ketemu mergo kahanan ya. Kemudian ketemu Kaskus, ketemu website-website yang bagus, kemudian merasa punya referensi kepenulisan yang jauh lebih tinggi. Kalau dulu kan cuma buku-buku. Setelah Joko Warnet, wah di internet ternyata di luar sana banyak penulis-penulis yang jauh lebih sangar daripada yang aku temukan di buku pelajaran sekolah gitu. Dan itu tahun-tahun berapa itu? 2009 2010. Lulus SMA itu aku langsung kerja menjadi penjaga warnet. Di Magelang ya, di 2009. Di Jogja. Oh, sudah di Jogja. Depan Gor UNY persis. Malah nih Jogja bukan di Magelang. Jogja di depan Gor UNY sekarang jadi bakul es Degan Ijo lah itu. Oh, Degan Ijo. Itu dulu warnet itu. Itu efeknya yang kulino moco di situ juga. Kulina baca di depan Gor UNY namanya Sonanet. Kulina baca. Oh, Sonanet. Kulina baca. Tapi tak potong dulu, mungkin menjelaskan ke ponidism. Sapaan untuk ponidi itu ponidism. Waton toh. Tadi Agus Mulyadi itu menyampaikan daripada ketika di warnet ya, daripada monggogok. Nah, itu perlu tak jelaskan untuk Gensi mungkin gogok itu enggak tahu. Gogok itu adalah duduk termenung. Enggak ngapa-ngapain. Oh iya. Ayo sapi kopokan lho, Bung. Telo. Wis dijelaske kekinian malah dirawaske Bang. Dirawaske Mas. Itu jadi karena di internet menemukan referensi tulisan yang bagus dan banyak, aku kemudian ketemu banyak penulis cerpen-cerpen itu banyak gitu, esai-esai banyak aku baca, jadi aku merasa wah aku harus bisa seperti mereka. Aku mulai belajar nulis yang paling satu yang paling pertama kali itu benar-benar berkesan itu siapa penulisnya yang akhirnya nyantol dan aku pengen ngono kuwi. Ada blogger namanya Hirman Saksono. Jadi aku blogger ya? Blogger sama satu profesi lah, sama-sama blogger. Kalau sama blogger itu Hirman Saksono. Kalau penulis secara umum Umar Khayyam dan Brigies. Hirman Saksono itu penulis atau pemusik? Namanya Saksono. Ya Hirman Gitaro bisa juga ya. Kadang Hirman Icik-Icik. Hirman Basio. Jadi blogger aku ngefans banget karena
tulisannya itu selama ini aku menganggap blogger itu ya nulis soal keseharian tok gitu, tapi Herman Saksono itu memberikan apa ya analisis kritis soal kehidupan gitu. Jadi walaupun tulisannya ringan tapi aku merasa iki kok kita ono isine gitu. Aku jadi merasa gitu iso iki aku nek pengen niru Herman Saksono, aku mencoba menjadi pengen niru Herman Saksono gitu. Aku rajin baca blognya, kemudian ketemu tulisan-tulisannya Umar Khayyam. Pak Umar Khayyam dulu ternyata ada orang yang bikin blog itu isinya tulisan-tulisannya Umar Khayyam khusus. Jadi ini ya yang dulu ditulis di KR setiap hari. Di KR itu kemudian ada yang orang yang memang iseng, bukan iseng, punya kegiatan itu memindahkan tulisannya Pak Umar Khayyam ke satu blog khusus. Ya, tulisan itu dipindahkan gitu aja. Ya, plug. Jadi memang itu dia mengoleksi tulisannya dan mendigitalkan tulisan itulah. Aku mulai baca, apa ya tulisannya? Penulis jenenge Umar Khayyam itu ya. Aku belum tahu kalau Umar Khayyam itu sudah almarhum dan legendaris itu aku waktu itu belum tahu, tapi belum pernah ketemu. Wah, orang menangi, Pak. Meninggal. Orang pertandingan. Enggak, kalau aku soalnya masih ketemu aku enggak dosen. Aku enggak menangi gitu. Kemudian Pak Briges aku masih menangi. Pak menangi dan tulisannya bagus dan filosofis. Dia membahas hal-hal yang sederhana tetapi tidak banyak orang menulis. Itu aku seneng banget sama Pak Pri gitu. Saya tak tes yang ayam panggang itu siapa? Yang apa? Tulisan yang isinya ada bakul ayam panggang. Itu Pak Umar Khayyam. Penggeng ayam. Siapa yang jual namanya? Kalau menjualnya saya nggak tahu. Sama, aku nggak kenal, aku belum pernah ketemu juga. Itu kan hanya dalam cerita. Tapi gini. Sosok Agus Mulyadi ini sebenarnya menurut saya kan manusia unik. Perjalanan yang unik. Dan akhirnya bahkan kalau mau jujur, Mojok itu sempat ikon kuatin Mojok itu ya Agus Mulyadi. Kalau nggak ada Agus Mulyadi, mungkin ada yang lain. Tapi iki dunggake juk dulu. Tapi itu pernah jadi bahasan kemarin waktu kita ketemu darat. Ada sisi kesombongan dia, ada sisi yang memberi kesempatan kepada orang lain. Pongah. Oh, itu pemain badminton lawas. Congkak. Pongah. Lius Pongah. Sing tua-tua dan durus jenengan. Ini ngurus sing nom-nom. Satu itu nanti kita bahas. Yang kedua, ternyata Agus itu orang yang nggak bisa diam. Menulis sudah sukses, pembicara sudah sukses, workshop sukses, apalagi banyak. Masih ada sisi yang lain. Dia mencoba berbisnis. Bisnisnya apa? Nanti kita akan tunjukkan. Saya kemarin sudah minta produknya harus dibawa, kita tunjukkan. Dan itu menurut saya bertolak belakang dengan dunia Agus selama ini. Itu sangat unik. Dan saya yakin itu yang membuat melenting Adinda. Wah, Adinda. Ambil warnanya ini. Oh, oke. Clear, cetak. Korea itu. Cetak ya. Itu akan kita ceritakan lagi dengan Agus Mulyadi setelah di episode berikutnya, bukan episode 2 tapi episode sambungan. Karena episode Agus Mulyadi karena sosok saking menariknya, kita bikin 2 episode. Untuk tamu yang lain sama. Iki ya tak bahas. Kata-kata ini juga nanti tak bahas. Ada pengalaman cerita tentang Agus Mulyadi yang akhirnya menjadi satu film. Nanti tak bahas juga. Kita akan banyak ngobrol. Jangan lupa tetap nonton, saksikan episode selanjutnya bersama Agus Mulyadi. Subscribe dulu biar ingat, like, share, ceritakan dan komen-komen untuk request berikutnya apa, monggo. Kita ketemu lagi di Politi. Podcastnya Jani begini.